I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Kak Trio Adinofit. Saya Kak Salitria Inintias. Kita di sini akan belajar eksperimen fisika sederhana. Nah, ternyata di barang-barang di sekitar kita itu ada manfaatnya loh untuk kita gunakan eksperimen fisika sederhana. Pengen tahu? Mari kita saksikan. Yang pertama, mengambil koin dalam air tanpa basah. Alat dan bahannya yaitu air, piring, koin, gelas, dan kertas. Jadi cara kerjanya yang pertama, tuangkan air ke piring dan masukkan koin di dalamnya. Kemudian bakarlah kertas dan masukkan ke dalam gelas. Lalu tunggu dalam waktu beberapa menit. Setelah beberapa menit, letakkan gelas tersebut secara terbalik di dalam piring, seperti pada video berikut. Yang terakhir, ambil koin tanpa takut basah. Konsep dari eksperimen ini yaitu dapat dijelaskan bahwa jika kertas terbakar, karbon dan oksigen di udara bergabung membentuk karbon dioksida. Tekanan gas dalam gelas akan jatuh, terus mengembang selama tahap pembakaran dan menyusut selama tahap pendinginan. Tekanan yang berkurang membuat air naik ke dalam gelas. Pada saat melakukan percobaan, langkah awal yang dilakukan yaitu menuangkan air ke piring, kemudian memasukkan koin ke dalamnya. Setelah itu, memasukkan kertas yang dibakar ke dalam gelas. Membiarkannya beberapa menit, kemudian diperoleh hasil bahwa air akan naik ke dalam gelas dan meninggalkan koin di dalam piring, sehingga kita dapat mengambil koin dalam piring tanpa takut tangan kita akan basah. Nah, ini untuk alat dan bahan ada selotip, ada kawat, gunting, paku, baterai sama paper clip. Itu apa buat yang kuning-kuning tuh? Nah, pertama kita ada kawat sama paku, terus kita lilitin di bagian tengahnya. Ini. Semakin banyak lipatan kawatnya semakin bagus guys, katanya. Nah, terus kalau udah seperti ini, kita hubungkan kawat dengan paku dengan baterainya menggunakan selotip. Stop dulu. Ya. Udah. Saya untuk menangkan ini soalnya panas ini. Yuk. Oh, udah. Oh, itu mau stop lah. Nah, kita hubungkan dengan lanjut air banget. Kita hubungkan guys dengan selotip. Masuk. Dihubungkan seperti ini ya guys, menggunakan selotip. Paling sih. Yuk kita simak pembahasan konsep dasar dari praktikum pembuatan elektromagnet sederhana. Dalam konsep dasar praktikum pembuatan elektromagnet sederhana ini bisa disebut juga dengan elektromagnetika, yang dimana pada saat arus listrik mengalir melalui kawat tembaga akan menghasilkan medan magnet. Kawat tembaga yang dililitkan berbentuk spiral biasa disebut juga dengan solenoid. Kawat tembaga ini akan mengkonsentrasikan medan magnet pada garis tengah solenoid sehingga menghasilkan gaya magnet yang besar dan mampu menarik paperclip atau benda logam yang sejenisnya. Lalu apa sih pengertian elektromagnet dan induksi magnet itu?
Elektromagnet merupakan magnet yang timbul di sekeliling kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Sedangkan induksi magnet yaitu besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Eksperimen merica penakut. Alat dan bahan yaitu mangkuk, merica, air, dan sabun cuci piring. Cara kerjanya, siapkan mangkuk, kemudian isilah dengan air setengah mangkuk. Yang kedua, tuangkan merica ke dalam mangkuk, kemudian aduklah agar merata di permukaan air. Yang ketiga, berikan sedikit sabun cuci piring di ujung jari telunjuk. Dan yang keempat, celupkan jari ke dalam air dan lihatlah apa yang terjadi pada merica. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka konsep fisika yang digunakan adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan gaya yang timbul akibat adanya benda yang bekerja pada permukaan zat cair. Air mempunyai lapisan tipis di bagian atasnya. Ketika air ditaburi lada bubuk, maka yang terjadi lada bubuk akan mengapung di atas permukaan air. Saat praktik awal, ketika kita mencelupkan jari tangan ke dalam air yang tidak diolesi oleh apapun, yang terjadi adalah lada bubuk tetap mengambang di atas permukaan air, tanpa bergerak menjauhi tangan. Namun saat kita mencelupkan jari tangan yang sudah diolesi sabun cuci piring, maka yang terjadi adalah lada bubuk akan menjauhi tangan kita. Hal ini dapat terjadi karena sabun cuci piring mempunyai peran sebagai penghancur lapisan permukaan air yang menyebabkan tegangan permukaan air pecah, sehingga ketika permukaan yang terkena sabun pecah, maka sisa tegangan permukaan air akan mendorong lada bubuk bergerak menjauhi tangan kita. Eksperimen memanaskan air dalam gelas plastik. Untuk alat dan bahannya ada lilin, gelas plastik, air, dan korek api. Eksperimen pertama yaitu panaskan gelas plastik yang telah berisikan air, lalu tunggu beberapa menit. Setelah itu kita lihat apakah gelas plastik yang telah dipanaskan tersebut meleleh atau tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu panaskan gelas plastik yang tidak berisikan air, lalu tunggu beberapa menit. Kita tunggu hasilnya apakah gelas plastik tersebut meleleh atau tidak. Setelah kita tunggu beberapa menit, hasilnya yaitu gelas plastik yang telah dipanaskan menjadi meleleh dan terbakar. Berikut merupakan pembahasan konsep mengenai memanaskan air ke dalam gelas plastik. Pada saat kita melakukan uji coba memanaskan langsung gelas plastik yang berisi air mineral, seperti halnya kita memasak air dengan panci, yang terjadi yaitu kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Namun bukannya gelas meleleh karena panas yang dihasilkan dari api atau yang ditimbulkan pada api, justru air malah menjadi panas. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam kasus gelas plastik kosong, panas yang diberikan akan langsung melelehkannya jika suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Namun ketika dalam gelas plastik yang diisi air lalu dipanaskan, kalor yang seharusnya melelehkan plastik, maka tidak akan terjadi pembakaran dalam plastik tersebut, sehingga gelas plastik tidak meleleh dan tidak hancur. Eksperimen gaya gravitasi sama. Langkah pertama yaitu siapkan satu kertas dan satu buku. Langkah selanjutnya yaitu kita mencoba menjatuhkan kedua benda tersebut secara bersamaan. Kita lihat apakah kedua benda tersebut bisa jatuh secara bersamaan atau tidak. Setelah kita amati, ternyata kedua benda tersebut jatuh tidak secara bersamaan karena kedua benda tersebut memiliki gaya gravitasi yang berbeda. Berikut merupakan pembahasan konsep gaya gravitasi yang sama.
Dalam konsep gravitasi ini, terjadi adanya gaya tarik-menarik antara dua buah massa dan juga dua buah objek atau dua buah partikel. Dalam gaya gravitasi ini, terjadi antar objek sehingga menjadikan kekuatan tarik antara semua benda yang ada. Teman-teman sekalian sudah menyaksikan video eksperimen tadi kan? Bagaimana teman-teman semua? Menarik bukan? Nantikan video kita selanjutnya. Terima kasih. Damn.